Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala afdalil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ma'asyiral karimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang tak pernah mampu untuk kita hitung. Segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat dan Dia pula yang memudahkan kita untuk beramal dengan nikmat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepadanya Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu sampai kepada Nabi yang mulia, kepada Nabi yang kita cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimat al-karimat, kita lanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Insyaallah kita masih di halaman 151 di paragraf yang terakhir insyaallah azza wajal. Supaya tidak lupa, saya akan sebutkan bahwa pembahasan kita dalam bab adab ad-dunya wad-din, kita berbicara tentang adab agama saat ini, adalah kita masih membahas tentang membiasakan diri, yaitu yang kita sebut kemarin adalah dengan sebutan macam-macam olahraga jiwa. Masih ingat? Kita pernah sebutkan macam-macam olahraga jiwa. Di pertemuan kemarin sebelumnya, pekan ini, kita telah sebutkan jemaah bahwasanya olahraga jiwa itu ada 3. Olahraga jiwa ada 3. Ini supaya nyambung catatannya. Yang pertama telah kita sebutkan di pekan sebelumnya, yaitu kita menghempaskan cinta dunia dari hati kita. Ini yang pertama. Dan ini belum selesai, makanya kita bacakan kenapa kita harus empaskan cinta dunia dari hati kita. Kita lanjutkan di halaman 151. Setelah sebelumnya beliau membawakan kisah dari Nabi Khidir berwasiat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di paragraf terakhir beliau sebutkan, kata beliau, salah satu sastrawan Arab berkata, ini orang ahli bijaksana atau orang ahli dan bijaksana dari orang Arab. Dalam artinya beliau berkata, dunia itu berlari seperti orang yang mencari. Dunia itu berlari seperti orang yang mencari. Maksudnya, orang kalau mencari sesuatu, dia tidak akan peduli dengan pihak lain. Kalau dia terburu-buru mencari sesuatu, dia akan cuek dengan pihak lain. Dan begitulah dunia, ma'asyiral muslimat. Dia berlari seperti orang yang mencari. Artinya dia tidak akan pernah perhatian sama siapapun terhadap kepada siapapun yang merupakan penduduk dunia. Jadi jangan pernah kita mengatakan, jangan pernah kita buat kesimpulan, jangan pernah kita menyangka bahwa dunia itu akan memberikan perhatiannya kepada kita. Sama sekali tidak. Karena dia sendiri mencari mangsa terus ke sana kemari. Mundur seperti orang yang melarikan diri. Maksudnya dia tidak akan pernah ingat. Seberapa cinta pun kita kepada dunia, dia tidak akan ingat. Hal ini harus kita perhatikan. Menyambung seperti orang bosan. Kalaupun kita pernah dekat dengan dunia, kemudian dunia menjauh dari kita, kita pernah kaya, kemudian miskin, kita pernah senang, kemudian susah. Setelah susah dia balik lagi, setelah miskin dia balik lagi menjadi kaya. Maka ini ingat, dia kembali kepada kita dalam keadaan bagaikan orang yang bosan. Artinya kalau dia sudah tidak bosan, dia akan menjauh lagi dari kita, ma'asyiral muslimat, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berpisah seperti orang tergesa-gesa. Artinya dunia kalau meninggalkan kita, dia tidak akan pamit dulu. Dia akan tiba-tiba tadi kita senang, tiba-tiba susah. Tadi sehat, tiba-tiba sakit. Tadi keluarga hidup tertawa, masih bercengkrama, masih bersendaria, kemudian tiba-tiba meninggal. Tergesa-gesa dunia ini meninggalkan kita, tanpa menghadirkan kita untuk bersiap-siap dalam menghadapinya. Maka kita harus waspada. Kenapa? Alasan kita harus empaskan dunia. Kelezatannya panah, konsekuensinya kekal.
Makanya Allah katakan, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, sementara akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Orang yang mengejar dunia, dia mengejar kepanaan, mengejar fata morgana, yang dia lihat akan menghilangkan dahaganya, akan memberikan air sejuk kepadanya. Namun ternyata konsekuensinya adalah penderitaan demi penderitaan. Maka kata beliau, kalau kita sudah tahu sifat dunia sedemikian rumitnya jemaah, apa kata beliau? Ambillah kesempatan tidur ringan waktu. Maksudnya kalaupun kita mau banyak istirahat di dunia ini, sebentar saja. Sebentar saja. Karena orang yang paling banyak hidupnya akan terasa pendek usianya. Seletih apapun kita di dunia ini jemaah, letih dalam urusan dunia, letih dalam urusan ibadah, istirahatnya jangan terlalu banyak. Bukankah anak-anak dunia, maksud saya adalah pengejar-pengejar dunia, orang yang apa-apa materi, rumus yang mereka terapkan untuk mendapatkan keuntungan, tidak boleh santai, tidak boleh banyak istirahat, tidak boleh banyak untuk membuang waktu. Kalau kita ingin selamat dengan dunia, juga harus seperti itu. Ingin selamat dari dunia, juga harus seperti itu. Agar akhirat kita berbuah hasil yang indah. Tangkaplah kesempatan kemungkinan. Maksudnya, kalau kita lagi sehat, gunakan sehat itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lagi punya kelapangan waktu seperti ini, ada majelis ilmu, hadir dimanapun majelis ilmu, siapapun gurunya. Hadirlah majelis ilmu tersebut, berharap Allah, beradab kepada semua yang hadir, baik teman maupun narasumber dan seterusnya. Apapun kesempatan, ambil. Kita lagi punya harta, ada kesempatan bersedekah, lakukan. Kita lagi semangat untuk puasa sunnah, lakukan jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lagi kesempatan untuk menghafal Al-Quran, lakukan. Tangkaplah kesempatan kemungkinan itu. Ambillah dirimu dari dirimu. Maksudnya, jadikanlah usiamu untuk menguntungkan hidupmu yang kemudian. Jadikanlah hidupmu di dunia menguntungkan hidupmu di akhirat kelak. Bekalilah hari ini untuk esokmu. Bekalilah hari ini untuk esokmu. Setelah sebutkan, kalau tidak salah, kisah dari seorang istri yang salihah, istri dari Habib bin Muhammad Al-Farisi. Di malam hari dia membangunkan suaminya, kum ya Habib, kum ya Habib, bangun wahai Habib, bangun. Salat malam, munajat kepada Ar-Rahman. Fa inna at-tariqa ba'id wazad, fa inna at-tariqa ba'id wazaduna qalil. Jalan kita masih begitu jauh, sementara bekal kita begitu sedikit. Kemudian beliau menghadirkan ucapan dari seorang bernama Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in. Wahab bin Munabbih mengatakan, masalud dunya wal akhirah masalu darratain. Perumpamaan dunia dan akhirat itu seperti sepasang madu, seperti dua orang istri. In ardaita ihdahuma askhatal ukhra. Kalau yang satu engkau condong kepadanya, kau lebih meridoi yang satu, yang lain akan marah. Jadi kalau kita condong sama dunia, apa yang marah? Akhirat. Tapi kalau kita condong pada akhirat, siapa yang marah? Dunia. Tapi tidak peduli, karena hidup ini akan ada yang suka, akan ada yang benci, akan ada yang memuji, akan ada yang mencaci, akan ada yang mencela, akan ada yang memuja. Tapi yang kita lihat, siapa yang memuji, siapa yang mencaci. Bukankah para nabi dan rasul juga dicaci? Bukankah orang-orang soleh juga dihina? Apakah mungkin semua orang akan diridhoi? Apakah seseorang akan diridhoi oleh semua orang? Tak mungkin. Cuma yang menjadi tolak ukurnya, berharaplah ridho pihak yang baik dan cueklah dengan benci pihak yang buruk. Ini penting untuk kita perhatikan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdul Hamid berkata, dunia adalah tahapan-tahapan. Dunia adalah tahapan-tahapan. Ada yang berangkat, ada yang singgah. Kita harus mengerti ini jamaah. Kalau kita asik kerja, tolak ukurnya omset dan dunia, kita harus ingat, saat ini kita berada di tahapan ada di dunia. Setelah itu kita akan berada di tahapan pergi dari dunia. Subhanallah. Kemudian beliau membawakan pula ucapan dari salah seorang ahli hikmah. Beliau mengatakan, ad-dunya imma
Perhatikan, ad-dunya imma nikmatun nazilah wa imma ni'matun zailah. Perhatikan ini. Kata beliau, orang yang sangat bijaksana, dunia ini adalah siksa yang singgah atau nikmat yang hilang. Perhatikan. Dunia ini ibarat siksa yang singgah, yang mampir, atau dia ibarat nikmat yang hilang. Dua-duanya ini ada kebaikan atau tidak? Tidak ada sama sekali. Jadi kalau kita dapat nikmat di dunia, jemaah, nikmat dunia, saya tidak berbicara dengan nikmat dunia yang dikaitkan dengan akhirat, tidak. Kita hanya berbicara tentang nikmat sebatas nikmat dunia. Kalau nikmat dunia itu datang kepada kita, ketahuilah sebenarnya yang datang kepada kita adalah bala. Yang hadir kepada kita adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada nikmat yang datang, tapi nikmat itu akan segera hilang. Itulah makna dari ucapan beliau, siksa yang singgah, nikmat yang hilang. Kemudian di dalam pepatah Arab disebutkan, ya, minad dunya ala dunya dalil. Kehinaan, ya, kehinaan adalah petunjuk dunia. Maksudnya apa? Kalau dunia memberimu jalan, itu jalan bawa kepada kehinaan. Kalau dunia kasih solusi, itu adalah, kasih solusi bukan nama channel YouTube, ya. Kasih solusi ini maksudnya apa? Kasih jalan keluar, maka berarti dunia ini akan tetap mengarahkan kepada apa? Kepada dunia. Jadi kalau kita ikut jalan dunia, dunia akan memberikan jalan yang lain kepada dirinya. Dia buka cabang terus. Sehingga kita tidak pernah lepas dari tipu daya dunia. Kemudian beliau mengatakan dalam bait syair, langsung saya bacakan artinya. Nikmatilah hari-harimu jika engkau adalah orang yang teguh. Karena engkau berada di antara perintah dan larangan. Jadi kalau kita orang yang istiqamah, maka nikmatilah hidup, jamaah. Karena sebaik-baik air adalah air yang selalu jernih. Seindah-indahnya rembulan yang selalu purnama. Tapi kita tahu tak selalu air itu jernih, tak selamanya bulan itu purnama. Dan kita tahu, kita pun tidak selamanya istiqamah. Tapi kalau kita sedang istiqamah, teguhlah dan nikmatilah keteguhan itu. Karena kita berada antara perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, jika dunia menyisakan agama seseorang, maka kehilangan dunia tidak bahaya. Maksudnya, selama Anda bisa sujud kepada Allah, selama Anda bisa ibadah kepada Allah Azza wa Jal, kalaupun kesulitan dalam kehidupan sehari-hari itu tidak bahaya bagi seorang muslimah. Tidak akan bahaya bagi seorang muslim. Kalaupun dia tidak bisa makan pada hari itu, tetapi dia masih bisa bermunajat kepada Ar-Rahman, itu nikmat yang jauh lebih besar, jemaah. Selama dunia itu, selama kehilangan dunia itu tidak menjadikan agama kita hilang, maka itu yang harus dikuatkan keluarga kita. Istri menguatkan suami dan sebaliknya. Tidak masalah hari ini tidak dapat pelanggan. Tidak masalah hari ini dagangan tidak laris. Tidak masalah hari ini penumpang sedikit. Tidak masalah hari ini tidak laku dan seterusnya. Tidak masalah hari ini dipecat dan seterusnya. Selama kita masih bersujud kepada Allah Azza wa Jal, melantunkan doa kepada Ar-Rahman, saat itu kita akan baik-baik saja. Nanti akan disebutkan oleh beliau konsep rezeki dan konsep akhirat. Itu akan dijelaskan nanti di dalam kelanjutan pembahasan. Kemudian kata penyair, dunia tidak akan mampu menyamai ukup seekor lalat, sayap seekor lalat, dan seberat biji atau telur seekor burung. Maka ini seperti hadis Nabi. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran syurbata ma. Kalau dunia ini berharga bagi Allah senilai satu sayap seekor nyamuk, Allah tidak akan beri orang kafir minum. Karena tidak berharganya lebih hina. Bukan lebih hina dari nyamuk, tapi lebih hina dari satu sayap nyamuk. Makanya rata-rata orang kaya adalah orang kafir. Dia tidak rela dunia sebagai pahala mukmin. Dia tidak rela dunia sebagai balasan orang kafir. Jadi sebenarnya dunia ini bukanlah keuntungan bagi mukmin, bukan juga keuntungan bagi orang kafir. Di sini beliau membawakan sebuah riwayat, tetapi riwayatnya wallahu alam tidak tahu kita riwayatnya dari mana. Mungkin ini ucapan orang saleh. Kita akan baca ucapan ini karena maknanya bagus. Disebutkan
Di situ disebutkan diriwayatkan dari Nabi, tapi kita tidak dapat hadisnya di mana. Kita baca saja maknanya. Dunia itu 2 hari. Dunia itu hanya 2 hari. Hari kebahagiaan dan hari kesusahan. Benar atau tidak ini? Benar sekali. Hanya 2 hari. Entah saat itu kita bahagia atau saat itu kita kesusahan. Keduanya akan hilang darimu. Baik yang bahagia akan pergi, yang susah pun akan sirna. Maka tinggalkanlah apa yang menghilang darimu, capekkanlah dirimu untuk yang tidak akan hilang. Ini bijaksana atau tidak, jemaah? Bijaksana sekali. Kalau ternyata kita tahu, kalau ternyata kita tahu bahwa apa yang akan kita kumpulkan tersebut akan hilang, pantaskah kita capek untuk mendapatkannya? Sangatlah tidak pantas. Maka capekkanlah untuk beramal saleh. Wallahi, capeknya kita di dunia itu akan hilang, tapi pahala di sisi Allah tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Maka hal ini kita harus capek-capekkan hidup kita dalam akhirat. Terlebih si fulan diwafatkan, si fulanah diwafatkan. Padahal mungkin di antaranya mungkin ada yang lebih tua dari kita, tapi di antaranya juga ada yang lebih muda dari kita. Karena kematian tidak pernah membuat perjanjian dengan orang-orang tua, tapi dia akan datang kapan saja sesuai dengan waktunya, baik yang tua maupun yang muda. Dari Isa bin Maryam dia berkata, janganlah kalian merebut dunia dari para pecinta dunia. Jadi kalau ada orang kaya, jangan iri. Kalau ada orang dagangannya laris, jangan cemburu. Jangan cemburu, jemaah. Kenapa saya bilang jangan cemburu, bukan jangan iri? Kalau jangan iri jelas salah. Jangan cemburu pun itu tidak pantas. Kalau ada orang mendapatkan dunia lebih, tak pantas kita cemburu. Makanya beliau katakan, jangan kalian merebut dunia dari pecinta dunia. Kadang orang hasad itu ingin merebut. Si fulanah mempunyai kelebihan, dia hasad. Ingin dia orang ini kehilangan nikmat, dan dia dapat nikmat tersebut. Jangan. Alasannya apa? Karena mereka akan merebut agama dari kalian. Jadi kalau kita cemburu dengan pecinta dunia, dengan penduduk dengan anak-anak dunia, maka maharnya apa kira-kira? Akhirat, agama kita. Jadi dunia itu tidak memberi kita dengan cuma-cuma. Maharnya mahal, apa itu? Tidak ibadah. Siapa yang mau mendapatkan lebih dunia, kata dunia, siapa yang ingin dapat lebih diriku, maka dia harus mengurangi waktunya dengan Allah. Itu konsep alam yang diajarkan oleh dunia. Kalian tidak mendapatkan dunia mereka, dan kalian tidak akan menyisakan agama kalian. Jadi kalau kita kejar dunia orang lain tuh, orang dapat kelebihan, kita ingin seperti dia, kita tidak akan dapat seperti dia. Itu pasti tidak akan dapat. Yang pasti apa? Agama kita akan terkikis sedikit demi sedikit. Wallahul musta'an. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, janganlah engkau tenang terhadap orang yang berkata tentang dunia seperti ucapan orang zuhud, tapi perbuatannya seperti perbuatan orang yang mencintai dunia. Jadi kan kita sering ngomong nih, baik ustadznya apalah, baik muridnya apalagi ustadznya. Sering mengatakan, udahlah dunia ini nggak usahlah kita tamak. Sering kita zuhud aja terhadap dunia. Hati-hati kalau itu cuma sekedar ucapan. Hati-hati. Makanya beliau sebutkan, janganlah engkau tenang terhadap orang yang perkataannya terhadap dunia zuhud, tapi ternyata dia mencintai dunia. Jika dia diberi dunia, maka dia merasa kenyang. Jika dia tidak diberi, maka dia tidak qanaah. Ini berarti antara ucapan dan juga perbuatannya tidak balance. Tidak ada kesetaraan, tidak berada di jalur yang tepat. Dia tidak mampu mensyukuri kenikmatan yang diberikan, meminta kelebihan sisa, melarang manusia tetapi dia sendiri tidak berhenti, memerintahkan melakukan perbuatan yang tidak dia lakukan, mencintai orang soleh tetapi tidak melakukan perbuatan orang soleh, dan membenci orang jahat tetapi dia adalah bagian dari orang-orang jahat. Ini pembahasan tepat sekali. Kemarin siang saya mengupload sebuah video di Facebook saya. Sebenarnya video tersebut tidak diniatkan, artinya kemarin ada sedikit kumpul bersama teman-teman dan ada tamu bersama ustaz-ustaz, kita kumpul beberapa ustaz. Alhamdulillah mobil-mobil kendaraan ustaz itu di depan kendaraan saya selalu tertinggal. Jadi daripada video ini sia-sia di galeri,
di handphone, kira-kira apa ya narasi yang pas? Maka saya sebutkan di situ, saya memang sering tertinggal di belakang. Karena kendaraan saya di belakang. Tapi yang penting saya selalu dekat dengan orang soleh. Selalu berusaha mengejar orang soleh. Seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i, "Uhibbus salihina walastu minhum. La'alli an anala bihim syafa'ah. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Wa in kunna sawa'an fil bid'ah." Allahu Akbar. Kata beliau, aku mencintai orang soleh. Walaupun aku belum menjadi orang soleh. Mencintai jemaah. Bukan sekedar ucapan. Di sana ada orang-orang yang hari-harinya bergelimang dosa, berenang di dalam lumpur kemaksiatan. Tapi memang jiwanya mencintai orang soleh. Ini ucapan, kita tidak mengatakan Imam Syafi'i tidak soleh, tapi ini tawaduknya beliau. Tapi pahami maknanya. Aku mencintai orang soleh. Walaupun aku belum soleh, aku berharap kelak mereka akan menjadi pemberi syafaat kepada diriku. Aku benci, aku tidak suka kepada orang-orang yang barang dagangannya itu maksiat. Maksudnya hari-hari maksiat. Walaupun aku dan dia sama barang dagangannya, sama-sama maksiat. Maka kalaupun kita terlambat jamaah, kejar. Setidaknya Allah melihat kita di jalur yang sama. Ini kalau ibu-ibu majelis ilmu, mungkin sudah dipelajari kitab tertentu. Dibahas lagi di majelis yang lain. Yang mungkin narasumbernya menurut sebagian tidak lebih oke daripada narasumber sebelumnya. Setidaknya hadir. Tetap di jalur itu. Walaupun manfaat yang kita dapatkan secara faedah lebih sedikit. Jadi tetaplah di jalur itu. Setidaknya kita tidak keluar dari jalur walaupun kita tertinggal di belakang. Hasan Al-Basri berkata. Kata beliau, "Ad-dunya kulluhu ghammun, fama kana minha min sururin fahuwa ribhun." Dunia itu seluruhnya adalah kesusahan. Kalaupun ada kebahagiaan di dunia, itu adalah laba yang sedikit. Jadi dunia itu kalau kita persenkan menjadi 100%, maka 99,99%-nya itu apa? Kesusahan. Kalaupun ada kebahagiaan itu bonus. Benar atau tidak ini? Lapar, susah. Kenyang, payah juga. Kan begitu. Panas, ngeluh. Dingin, sama saja. Ini dunia seperti ini. Subhanallah, sebenarnya makanya kata para ulama, sebenarnya ada perkara-perkara dunia yang mengingatkan kita pada akhirat. Contohnya, panasnya matahari dunia mengingatkan kita pada panasnya neraka. Dinginnya cuaca dunia mengingatkan kepada kita bahwa di neraka juga ada azab yang dingin. Azabnya bukan hanya panas, tapi juga ada azab yang dingin. Besi yang kita lihat di dunia mengingatkan kepada kita bahwa di sana di neraka ada orang yang diazab dengan besi dan seterusnya. Maka inilah yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri yang kata para ulama ucapannya kalau dilihat mirip sabda Nabi. Orang yang ucapannya mirip sabda Nabi adalah Hasan Al-Basri. Singkat namun maknanya luar biasa. Kemudian salah satu ulama berkata, dunia itu sering berubah. Perhatikan ini, sering sekali berubah. Dalam tadi ibu-ibu keluar dari rumah di perjalanan sampai di sini, berubah tidak keadaannya kira-kira? Ada yang berubah. Ada yang mungkin berangkat dari rumah kurang semangat, tiba-tiba lihat pembahasannya pas ini. Ada yang dari rumah semangat, kayaknya pembahasannya kurang menarik. Dan seterusnya. Dengan keadaan yang berubah. Nanti keluar dari sini berubah. Dan seterusnya. Seperti yang dikatakan oleh Hanzalah. Saat berada di majelis ilmu, luar biasa. Tapi saat keluar dari bubar dari majelis ilmu, dunia lagi. Padahal yang kita bahas tentang apa? Dunia. Dunia itu sering berubah. Kemudian sifatnya yang lain adalah cepat mengingkari. Jadi dunia itu cepat lupa dengan kita jamaah. Dunia, bukankah aku telah kerja mati-matian 24 jam? Tapi kok hasilnya gini? Apakah dunia akan peduli? Masa bodoh kata dunia. Siapa lo? Kan begitu. Kemudian, sangat menipu dan selalu mengkhianati. Itulah dunia. Dia dandan, kata Nabi, innamad dunya hulwatun khadirah. Dunia itu adalah hijau dan biru. Manis dan hijau. Manis dan hijau. Dunia menghias dirinya.
membuat kita apa? Tertipu. Setelah kita jatuh hati, apa yang terjadi? Dia hianati. Saya sering katakan, kalau kita pernah mendengar kisah pengkhianatan, maka tidak ada yang lebih pandai mengkhianati daripada dunia. Maka putuslah sebab-sebab hawa nafsu dari hatimu. Jadikanlah angan-anganmu paling jauh sebagai sisa harimu. Jadi angan-angan kita itu, kita berangan dapat ini, berangan dapat itu, rubah, alihkan dalam hal yang bermanfaat untuk usia kita. Bersikaplah seakan engkau melihat pahala amalmu. Oh, di sana ada pahala yang besar, kita kejar. Itu jadi motivasi. Kemudian salah satu ahli hikmah berkata, dunia adalah musibah yang menyakitkan atau kematian yang mengagetkan. Allahu Akbar. Dunia adalah musibah yang menyakitkan. Kemudian apa? Kematian yang mengagetkan. Rahimahullah kemarin Abu Hanifan. Semoga Allah merahmati beliau, memberikan kepada beliau pahala yang besar, meluaskan kuburan beliau, memberikan aroma surga setiap pagi dan petang. Beliau masih sholat Jumat jemaah, sholat Jumat. Asar pun masih berbicara. Setelah itu baru ke rumah sakit tertolong atau tidak? Tidak. Dalam waktu berapa puluh menit saja kemudian diumumkan bahwa beliau wafat rahimahullah. Mengagetkan. Dan begitulah dunia jemaah. Dan sebenarnya sebagaimana pernah beberapa tahun dulu juga saya tulis bahwasanya kalaulah yang jemaah ya, kalaulah bunuh diri itu halal, maka orang soleh akan bunuh diri. Karena dunia itu menyusahkan. Tapi sayangnya harus nunggu giliran. Karena kematian itu bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Oh, saya lebih tua, berarti saya dulu, saya lebih muda, saya setelahnya. Enggak. Bukan nomor urut, tapi dia nomor cabut. Malaikat datang, maka kemudian sudahlah kisah tersebut berakhir dengan pertanggungjawaban. Seorang penyair bersenandung. Kita langsung ke terjemah supaya dapat poin yang lebih banyak. Lepaskan duniamu karena kebaikannya diiringi oleh keburukan. Baiknya diiringi keburukan. Dunia itu adalah ibu yang durhaka terhadap keturunan yang berbakti. Kita sudah berbakti pada dunia. Dunia suruh kerja, kita kerja. Dunia suruh kita lalai dari ibadah. Dunia suruh kita buka handphone, tidak buka mushaf, kita buka. Dunia suruh kita ngerumpi, daripada baca Quran, kita ngerumpi, dan seterusnya. Dunia dunia nyuruh kita makan daging dan seterusnya, maksudnya gibah dan sebagainya. Sementara melalaikan kita dari memuji orang-orang yang pantas dipuji, menjaga aib mereka dan sebagainya. Kita mengabdi kepada dunia, tapi ternyata dia ibu yang durhaka. Setiap nafsu mencari sesuatu yang membahagiakannya. Angan-angan mengiringnya dan harapan yang tak mungkin diraih menipunya. Angan-angan dia nanti di usia 20 tahun saya ingin dapat ini, usia 30 tahun ingin dapat ini. Sehingga muncullah istilah apa? Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Subhanallah. Tertipu jemaah, tertipu oleh sebuah simbol budak-budak dunia. Ketika buah terasa manis, rasa pahit mengiringi langsung rasa manisnya. Artinya kalau kita udah merasa nyaman dengan dunia, oh saya udah dapat nih, udah bahagia nih, gaji besar, pelanggan banyak, dan seterusnya jemaah. Yakinlah setelah manis akan langsung datang pahitnya. Pasti itu. Kemudian dalam kuburnya tanah seorang hamba dan merdeka itu sama. Nggak ada bedanya. Apakah tanah orang kaya terbuat dari permata? Tidak, sama. Apakah tanah pejabat terbuat dari emas 24 karat? Tidak. Kaya dan miskin sama tanahnya. Orang yang rakyat jelata dan pejabat pun sama. Maka alangkah indah apa yang dikatakan oleh seorang penyair. Ataitul kubur fanadaituha. Beliau lihat nih, hiruk pikuk dunia. Kemudian dia mengatakan, dia datang ke kuburan. Dia lihat orang-orang yang sudah wafat. Kemudian dia ambil pelajaran, dia bersyair. Apa kata dia? Ataitul kubur fanadaituha. Aku datangi itu makam-makam, kuburan itu aku datangi. Dan aku panggil penghuninya.
Ainal mu'azzam wal muhtaqar. Mana dulu orang yang diagungkan, mana dulu orang yang dihinakan, mana? Coba mana orang yang agung, jawab. Mana orang yang hina, jawab. Ainal muzillu bisultanihi wa ainal muzakka idza mabtakhar. Mana dulu orang yang semena-mena dengan jabatannya, dengan pangkatnya? Mana dulu orang yang kalau dipuji bangga, mana? Kata beliau, tafanau jami'an wa matu jami'an wa matal khabar. Ternyata semuanya sirna, semuanya mati. Berita tentang mereka pun habis. Taruhu wa taghdu banatus sara. Kata beliau, yang ada adalah ulat bolak-balik ke kuburan. Ulat yang ada. Kemudian apa kata beliau? Wa ya sa'ili an unasin madaw amalaka fima madu mu'tabar. Wahai orang yang bertanya tentang kisah orang yang pernah hidup dahulu, tentang kuburan-kuburan ini, pernahkah diambil pelajaran? Kalau kita lihat sejarah-sejarah kubur jamaah, di awal Islam Nabi melarang atau menyuruh? Melarang. Kemudian kata Nabi, kuntu anhakum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha. Sekarang ziarahilah. Tujuannya apa? Fa innaha tuzakkirakum bil maut. Karena dia akan mengingatkan kalian kepada kematian. Kemudian kata penulis, tadi kan kita telah bahas jamaah, bahwa poin kita ini menghempaskan dunia dari hati. Masih nyambung ya? Kata beliau, jika engkau melatih dirimu sesuai resepnya, yaitu melatih diri untuk menghempaskan dunia dari hati, maka dia akan mendapatkan 3 hal. Hati ini akan mendapatkan 3 keuntungan. Kalau kita buang itu cinta dunia dari hati, akan dapat 3 keuntungan. Keuntungan pertama, engkau dicukupkan dari ketakutan orang yang mencintai dan kewaspadaan orang yang menyukai. Artinya kalau yang pertama ini, kalau kita menghempaskan dunia, buang dunia dari hati kita, kita tidak akan takut dengan masa depan jamaah. Karena orang yang paling takut miskin adalah orang yang paling ingin kaya. Orang yang paling takut kehilangan dunia adalah orang yang paling ingin dunia. Kan rumusnya gitu. Bagaimana mungkin takut kehilangan sementara dia tidak cinta? Takut kehilangan suami. Kalau nggak takut berarti nggak cinta. Itu konsepnya memang. Begitu. Orang yang takut tidak bisa dipercaya. Orang yang waspada tidak memiliki istirahat. Maksud ucapan ini adalah orang yang takut, ucapannya itu tidak bisa 100% dipercaya karena dia sendiri tidak fokus. Sedangkan orang yang waspada tidak milik istirahat dia. Lihat sini, lihat situ, waspada. Nggak bisa istirahat. Dia khawatir. Ini keuntungan pertama. Kita dicukupkan dari rasa takut dari dunia. Kemudian keuntungan kedua, engkau aman dari tertipu oleh kelalaiannya. Saya rubah bahasanya. Engkau aman dari tertipu oleh kelalaiannya. Jadi dunia itu melalaikan. Kalau kita sudah buang cinta dunia dari hati kita, kita aman dari ditipu. Kan begitu? Aman dari ditipu. Jadi kalau seseorang tersebut misalnya kenal dengan seorang penipu, dia punya komunikasi dengan orang penipu, kemudian sering ditipu melalui pesan misalnya atau melalui call, telepon. Kemudian kalau dia tukar nomornya atau blok nomor orang tersebut, tertipu atau tidak lagi? Terhalangi orang itu dari menipunya. Sama, kalau kita buang orang tadi, dunia tadi, kita akan selamat dari tertipu oleh dunia. Sehingga engkau selamat dari kemarahan petakannya. Orang yang dilalaikan nafsu itu tertipu. Orang yang tertipu nafsu itu dikhawatirkan. Keuntungan ketiga, engkau istirahat dari kelesuan usaha memperoleh dunia dan sakit kerja keras mencapai dunia. Yang ketiga ini maksudnya adalah keuntungan ketiga, selamat dari capek dan sakit karena dunia. Jadi dunia itu untuk mendapatkannya kita letih. Dan tubuh kalau udah letih, apa yang terjadi? Sakit. Jadi kalau kita sudah tidak peduli sama dunia, nggak mau kita capek-capek. Sabarnya nanti ada ucapan yang sangat indah dan saya berharap ucapan tersebut di-share. Ada beliau tulis di sini nanti. Kemudian kata beliau, karena orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan mencarinya. Barang siapa yang mencari, maka dia akan bekerja keras untuk mendapatkannya. Orang yang bekerja keras demi dunia itu sengsara meskipun dia berhasil. Ini garis bawahi.
Orang yang bekerja keras untuk dunia itu sengsara meskipun dia berhasil. Ingat jemaah, dunia di sisi timur, akhirat di sisi barat. Kalau mendekat ke timur berarti akan menjauhi barat. Ini harus kita pegang. Seberhasil apapun kita dalam dunia, semakin berhasil terhadap dunia, semakin sengsara. Itu pasti. Diriwayatkan bahwa Nabi bersabda dalam sebuah hadis. Hadis ini kalau Anda lihat ya, wallahu alam. Hadis ini sebagiannya sahih, sebagiannya dhaif. Yang sahihnya adalah sabda Nabi SAW kepada Ka'ab, manusia itu sebentar, saya mencocokkan dulu dengan yang bahasa Arabnya. Bentar ya. Dan poin yang dimuat di terjemah sahih. Yang diterjemah sahih. Diriwayatkan bahwa Nabi berkata kepada Ka'ab, wahai Ka'ab, karena terjemah sebagian dibuang. Manusia ada dua macam. Manusia yang membeli dirinya lalu memerdekakannya. Dan yang kedua adalah manusia yang menjual dirinya berarti membinasakannya. Maksud manusia yang membeli dirinya adalah dia fokus dalam urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah yang dia perhatikan bukan dunia. Sehingga dengan dia tidak condong kepada dunia, dia merdekakan dirinya dari perbudakan dunia. Di sana ada yang hamba menjual dirinya, yaitu demi dunia dilakukan apapun. Maka berarti dia telah membinasakan dirinya. Dia telah membinasakan dirinya. Nabi Isa bin Maryam berkata, kalian bekerja untuk dunia sedangkan, ini ucapannya bagus. Ini yang saya maksud tadi. Ini yang saya maksudkan tadi. Perhatikan ini. Saya bacakan bahasa Arabnya. Wa qala Isa bin Maryam alaihi salam. Berkata Nabi Isa alaihi salam, ta'maluna lid-dunya wa antum turzakuna fiha bighairil amal. Wa la ta'maluna lil akhirati wa antum la turzakuna fiha illa bi'amal. Allahu akbar. Kalian bekerja mati-matian untuk dunia, sedangkan kalian tetap diberikan rezeki walaupun tanpa kerja. Walaupun tanpa kerja. Cuman kita dalam syariat diperintahkan untuk apa? Berusaha. Saya ulangi. Kalian bekerja untuk dunia, sedangkan kalian tetap diberi rezeki walaupun tanpa bekerja. Sedangkan kalian tidak bekerja untuk akhirat, padahal kalian tidak diberikan rezeki dalam negeri akhirat kecuali dengan beramal. Paham di sini ya? Jadi kan Allah sejak kita dijanin, sejak kita sebagai janin di rahim ibu kita, sudah dicatat belum rezekinya? Sudah. Ketika usia kandungan 4 bulan, 40 hari yang ketiga maksud saya. 40 hari yang ketiga. Itu telah dicatat rezekinya. Itu kita udah kerja belum? Belum. Kita belum pernah daftar kemanapun. Tapi sudah dijamin rezekinya. Tapi sampai mati sudah dijamin surga? Belum. Maka sungguh betul apa yang dikatakan oleh Isa alaihissalam, Nabiullah, kalian bekerja mati-matian untuk dunia, padahal tanpa kerja pun tetap dapat rezeki. Walaupun mungkin lebih sedikit, sesuai dengan takdir Allah. Tapi kalian justru tidak bekerja untuk akhirat, padahal tidak mungkin kita dapat rezeki akhirat kecuali dengan beramal. Ini ucapan yang sangat luar biasa. Nanti bisa disalin, di-sharekan ke teman-teman atau ke status dan sebagainya. Kemudian, salah seorang sastrawan berkata, di antara kedongkolan dunia, dia tidak tetap pada sebuah kondisi, berubah-ubah. Tidak terlepas dari perubahan, memperbaiki satu sisi dengan cara merusak sisi yang lain. Jadi urusan dunia itu, kalau kita mau ada masalah nih, kita harus benerin, biasanya efek buruknya kepada masalah yang lain. Itulah dunia. Membahagiakan seseorang teman dengan menyakiti teman lain. Begitu kan ya? Karena kita punya problem dengan teman ini, akhirnya kita berusaha memperbaiki kondisi. Ternyata teman yang lain yang sakit hati. Itu dunia. Bersandar kepada dunia itu bahaya. Percaya kepada dunia tertipu. Dan hal ini harus kita pegang. Kalau kita sudah nyaman kepada dunia, bahaya. Itu sandaran yang pasti akan roboh. Kalau kita percaya kepada dunia, pasti akan diapusi. Diapusi itu apa? Dibohongi. Salah satu ahli hikmah berkata, dunia itu pemberiannya diurungkan, tertunda.
Pemberiannya ditunda, ditahan. Perhatikan, ini nyambung nih. Pemberiannya ditahan. Masa dengki, masa itu dengki, yaitu waktu itu punya dengki, kata beliau. Setiap kali menyentuh sesuatu dia akan mengubah. Berarti pemberian dunia tertunda, tapi perubahan itu pasti. Orang yang mempunyai kebutuhan, kebutuhannya tidak bisa selesai. Karena dunia sering berubah, sementara kita dikasih dunianya tertunda, maka akan banyak perkara yang menghalangi kita dari mendapatkan dunia. Kemudian di sini beliau membawakan ucapan Mazdak. Mazdak ini wallahu alam, saya tidak tahu siapa. Yang saya dapatkan bahwa Mazdak ini adalah salah satu orang yang munafik dalam satu redaksi. Tapi ucapan ini bagus. Perhatikan ya, ucapannya sangat indah. Apalagi kalau bahasa Arabnya. Saya langsung ke terjemah saja. Ketika Mazdak mendapatkan harta dunia yang paling dia kagumi. Ini ada seseorang, dia ingin dapatkan harta yang paling dia kagumi. Ternyata dapat jamaah. Puas atau tidak, kita lihat nih. Dia membuangnya dan berkata, udah capek-capek dia raih, kemudian setelah dapat dia buang. Dia bilang apa? Ini adalah kebahagiaan seandainya bukan ketertipuan. Saya akan bahagia dengan sesuatu yang saya idam-idamkan dan sekarang saya dapati. Tapi sayangnya ini penuh tipuan. Jadi tidak bahagia. Ini adalah kenikmatan seandainya tidak rusak. Dunia akan rusak atau tidak? Rusak. Atau kita dulu yang rusak. Dia adalah kekuasaan seandainya tidak rusak. Dia adalah kekayaan seandainya tidak fana, tapi dunia fana. Dia besar seandainya tidak tercela, apalah arti kebesaran, tapi terhina. Kemudian, dia terpuji seandainya tidak hilang. Dia adalah kecukupan seandainya bukan harapan yang tidak bisa dicapai. Jadi kita berharap cukup dengan dunia, nggak mungkin. Selalu haus. Kemudian dia mengatakan, ia adalah ketinggian seandainya tidak hina. Dia adalah keluhuran seandainya bukan petaka. Dia adalah kebaikan seandainya bukan kesedihan. Dia adalah hari ini seandainya bisa dipercaya besok. Tapi dunia tidak pernah bisa dipercaya. Dunia tidak pernah bisa dipercaya, jemaah. Hal itu haruslah kita pegang. Kita yakin siang, pagi menjelang siang ini kita sehat. Sore, jangan pernah yakin bahwa kita akan sehat. Salah satu ahli hikmah berkata, dunia sudah dimiliki bukan oleh satu orang. Ingat ya, dunia ini sudah dimiliki bukan oleh satu orang. Ini terjemahnya ada yang salah. Terjemahnya ada yang salah. Ya, saya benarkan ya. Dunia ini telah dimiliki bukan hanya oleh satu orang. Tapi ada orang yang suka, ada orang yang zuhud, semuanya memiliki. Jadi orang yang pernah memiliki dunia ini adalah pertama orang yang mencari dunia. Dapat dia, dapat. Orang yang zuhud terhadap dunia juga dapat ternyata. Oke? Kemudian, falar raghib fiha istabqat wala aniz zahid fiha kafat. Ternyata orang yang berambisi dengan dunia tadi nggak kekal dunia untuk dia. Tetap berkurang. Dan orang yang zuhud terhadap dunia tadi, padahal bilangnya zuhud, tapi ternyata nggak pernah cukup. Inilah dunia jemaah, menipu orang yang zuhud. Apalagi orang yang mati-matian mengejar dunia. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya kita loncati. Kita masuk kepada ucapan Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Di paragraf keberapa itu? Paragraf terakhir. Nah, dikisahkan bukan yang atas ya, tapi di paragraf terakhir, tapi Nabi Isa bin Maryam mengatakan, coba perhatikan, setelah titik. Nabi Isa bin Maryam mengatakan, Allah mewahyukan kepada bumi. Dapat? Nah, barang siapa, wahai bumi, barang siapa, maksudnya wahai dunia, barang siapa melayaniku, maka layanilah dia. Dan siapa yang melayanimu, wahai dunia, jadilah dia pelayan. Nah, di sini ya. Jadi kalau kita fokusnya sama Allah, dunia akan datang hina. Tetapi kalau kita melayani dunia, maka dunia akan menjadikan kita sebagai budaknya. Inilah kata Nabi SAW dalam hadis yang lain menyebutkan, kalau kita fokusnya kepada Allah, bukan kepada akhirat, bukan kepada dunia, fokusnya kepada Allah dan akhirat, bukan kepada dunia,
maka dunia akan datang kepada kita dalam keadaan hina. Salah satu sastrawan berkata, tambahkanlah panjangnya angan-anganmu ke dalam pendeknya amalmu. Maksudnya gini jamaah, usia kita itu pendek. Tapi ternyata manusia, walaupun usianya pendek, apanya yang panjang? Angan-angannya. Coba deh angan-angan yang panjang ini dialihkan kepada usia. Begitu, supaya menjadi cita-cita terpuji. Karena dunia adalah bayangan awan dan mimpi orang yang tidur. Allahu Akbar. Ucapan yang sangat indah. Dunia itu adalah seperti bayangan awan. Ini kan panas. Tiba-tiba lewat awan, ibu-ibu berteduh. Kira-kira bisa lama nggak berteduh di situ? Enggak. Karena dia terus berjalan. Atau dia mimpi orang yang tidur. Mimpi orang yang tidur. Itu bisa menjadi jaminan? Tidak juga. Karena itu juga hanya sekedar mimpi. Barang siapa yang mengenal dunia, kita sudah sebutkan dari dunia begitu buruk dengan aneka ragam penjelasan. Barang siapa yang mengenal dunia, lalu dia mencarinya, maka dia telah benar-benar salah jalan dan tidak mendapatkan taufik. Salah jalan dia. Dia udah tahu dunia buruk dengan aneka sifatnya. Tapi masih dikejar. Masih dikejar. Maka dia akan sesat jalannya. Dalam bahasa Arab ada yang namanya al-hub, cinta. Ada yang namanya al-ishq, kasmaran. Mana yang memudaratkan jemaah? Cinta atau kasmaran? Kasmaran yang memudaratkan. Orang benci tetap dicintai. Orang tidak suka tetap disayangi. Yang ada apa? Makan tak lena, tidur tak nyenyak. Subhanallah jauh. Saya kira ini cuma omongan orang-orang aja. Ternyata benar terjadi. Dulu di pesantren kita di Al-Irsyad, ada seorang kakak kelas yang rupanya lumayan tampan. Karena kalau bilang tampan, banyak juga yang tampan. Nah, suatu hari ada pertandingan basket di SMA sebelah. Kita pesantren, tapi pertandingan basket di SMA sebelah dekat pasar. Dan ternyata saat itu jemaah, saat ada perlombaan, ya namanya sekolah ini sekolah umum. Penontonnya juga diantaranya adalah para siswi SMA. Ternyata jemaah, ada salah satu perempuan terpukau dengan kakak kelas ini. Terpukau. Inilah kalau tidak dibimbing dengan bimbingan agama. Akhirnya jemaah, berbulan-bulan gak masuk sekolah. Kenapa? Sakit. Sakitnya kenapa? Berbulan-bulan gak mau makan, berbulan-bulan gak mau minum. Sampai kenapa kisah ini diketahui? Karena orang tua dari gadis ini datang ke pesantren memohon agar perempuan lelaki ini, yaitu kakak kelas ini, sekali saja menampakkan wajahnya di hadapan wanita tadi. Ini apa jemaah? Karena dia sudah tahu bahwa tidak mungkin mendapatkan, tapi masih dikejar, masih diharap. Yang terjadi apa? Tersesat jalannya dan tidak dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ahli hikmah berkata, janganlah kedatangan kejauhan pergiliran dan menggilirkan dunia kepadamu, menjadikanmu merasa aman. Artinya kemarin si fulan atau si fulanah yang kaya, kita masih miskin, tiba-tiba kita yang kaya. Maksudnya gitu, paham ya? Jangan itu menjadikan kita aman. Karena sebagaimana dulu si fulanah pernah kaya, sekarang miskin. Sekarang kita kaya, akan datang masa apa? Kita miskin. Allahu Akbar. Ahli yang lain berkata, dunia yang telah lalu itu seperti tidak pernah ada. Dunia yang pernah lalu seperti tidak pernah ada, karena sudah lewat. Dunia yang tersisa itu seperti dunia yang telah lalu. Paham tidak ini? Paham lah ya orang-orang Bengkong dan wali santri Pak Jadlah ini cerdas-cerdas. Saya ulangi ya. Dunia yang telah lalu itu seperti tidak pernah ada. Oke, paham ini? Karena sudah tidak dimiliki lagi. Dunia yang tersisa itu seperti yang telah lalu. Maksudnya apa? Tetap juga tidak dimiliki. Paham ya? Dan inilah dunia jemaah. Kita merasa akan memiliki, sebenarnya tidak. Ibarat tukang parkir harusnya kita hidup. Sini. Setelah pergi, oi, jangan bawa mobil saya, jangan bawa motor saya. Apakah gitu tukang parkir? Enggak, karena dia tahu bukan miliknya. Kemudian, ada seorang yang bertanya kepada orang yang zuhud,
engkau benar-benar telah melepaskan dunia. Bagaimana dirimu dermawan tentang dunia? Dia menjawab, aku yakin bahwa aku akan keluar dari dunia dalam keadaan benci kepada dunia. Lalu aku melihat bahwa aku akan keluar dari dunia dalam keadaan taat kepada Allah. Sehingga dengan itu dia menjadi dermawan kepada dunia. Menjadi dermawan kepada penduduk dunia. Artinya dia tidak bakhil, diberikan apa yang dia punya. Ada seorang bertanya kepada Hurqah bin Nu'man, kenapa engkau menangis? Dia menjawab, aku melihat kesenangan keluargaku. Padahal rumah yang dipenuhi dengan kebahagiaan akan dipenuhi dengan kesedihan. Itu pasti jemaah. Jadi kalau ibu-ibu saat ini hartanya sedikit, saya kira kaya-kaya insya Allah orang di sini. Kalau hartanya sedikit, itu jangan sedih, jangan kecewa, karena sebagaimana sedikit harta kita, sedikit pula sedihnya. Seperti itu, karena dia dibarter, dibayar tunai. Semakin besar kekayaan seseorang, semakin besar pula musibahnya. Semakin besar musibah, semakin besar pula sedihnya. Kemudian Ibnu As-Samak berkata, barang siapa yang meneguk manisnya dunia karena kecenderungannya terhadap dunia, maka dia akan meneguk pahitnya akhirat karena menjauh dari akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah, kita cukupkan sampai di sini poin ini. Kita sebutkan tadi olahraga dunia itu ada 3 dan kita telah ambil 1, yaitu hempaskan dunia dari hati kita. Dengan menghempaskan dunia dari hati kita, kita akan dapatkan 3 keuntungan tadi. Ingat ya. Kemudian insya Allah di pekan kedua kita akan ambil olahraga jiwa yang kedua. Di halaman 157, yaitu dari keadaan latihanmu terhadap dunia, engkau mempercayai nafsumu mengenai keinginan yang diberikan kepadamu dan seterusnya. InsyaAllah Azza wa Jal. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi